Salam, selamat pagi Bapak Ibu, saya terkasih, puji nama Tuhan. Pagi ini kita diberi kesempatan sekali lagi memasuki bulan April di minggu pertama. Kesempatan bagi kita untuk bersama-sama memuji, menyembah, dan meninggikan nama Tuhan. Mari kita bawa korban pujian pengagungan ke hadapannya. Dengan segenap hati kita berkata, Engkau Tuhan Allah Gembala kami yang ajaib. Saya mengundang seluruh jemaat untuk bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita mengaku bahwa pertolongan kita dalam ibadah pada pagi hari ini di awal bulan April datang dari pihak Allah, Khalik langit dan bumi, yang mencipta dengan kuasa-Nya dan tidak pernah meninggalkan ciptaan tangannya. Turunlah atas saudara sekalian kasih karunia, anugerah sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Bersyukur kepada-Mu ya Bapa yang baik. Di mana pagi hari ini kami berkumpul kembali di sini Tuhan, itu semua karena kasih-Mu. Di mana kami akan bersama-sama beribadah kepada Engkau Tuhan. Sebelum kami masuk lebih dalam lagi Tuhan, kami mohon pengampunan daripada-Mu atas segala dosa, pelanggaran yang kami lakukan, agar kami benar-benar layak dan berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Menyerahkan ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya ke dalam tangan-Mu, karena kami tahu Tuhan ini adalah ibadah-Mu, di mana kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau bekerja sebebas-bebasnya, berkarya dengan luar biasa, dan Engkau melawat setiap umat-Mu Tuhan, sehingga setiap umat-Mu boleh benar-benar mengalami suatu perjumpaan secara pribadi dengan Engkau ya Bapa. Sehingga apapun yang menjadi beban pergumulan di dalam kehidupan mereka masing-masing, mereka pulang dengan membawa pemulihan. Bapak berdoa untuk setiap hamba-Mu yang Kau percayakan melakukan atau melayani pekerjaan-Mu ya Bapak, baik untuk worship leader, singer, pemain musik, kolektan, usher, pemandu LCD, kameramen juga multimedia. Engkau memberkati mereka ya Tuhan. Terlebih-lebih buat hamba-Mu Ibu Meliana yang Kau pakai menjadi saluran berkat rohani bagi kami Bapak. Bila kuasa pengharapan-Mu Tuhan memenuhi hamba-Mu ini, dan dipercaya Tuhan firman yang akan disampaikan adalah firman yang hidup, akan memberikan kekuatan, penghiburan, dan pengharapan kepada setiap kami. Memberkati umat-Mu yang masih ada dalam perjalanan, Engkau menyertai, melindungi mereka sehingga mereka boleh tiba tanpa kurang sesuatu apapun. Terima kasih Bapak, kami berdoa di dalam satu nama yang ajaib, nama yang dahsyat, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi BFC. Harus sukacita? Amin. Mari lihat samping kiri dan kanan, berikan salam. Yes, happy holiday bersama dengan Tuhan. Ya, masih dalam suasana liburan, tapi kita bersyukur kita masih mau terus menerus menjalin hubungan dengan Tuhan kita. Amin. Ya, bulan April kita sudah sampai di bulan keempat di tahun 2025 Bapak Ibu. Bersyukur bulan demi bulan kita diberikan tema yang mempersiapkan kita, yang menguatkan kita. Dan bulan ini kita belajar pahlawan sepanjang masa. Dan pahlawan itu adalah komandan kita sendiri, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dia rela berkorban, itu menjadi tema kita pada minggu pagi hari ini. Mari bersiap memuji Tuhan. Kita meminta kepada Tuhan agar kita terus berdiam bersama di dekat hati. I
kasih-Mu Tuhan, karena Engkau Gembala, pahlawan yang setia. Mari persiapkan langkah. Ajarku berdiam mendekati hati-Mu, di saat Ku berpaling temukan cinta-Mu. Di sana Kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Ku dapat hadir-Mu. Inilah hidupku, hanya untuk-Mu. Segenap hatiku ngadu akan kebaikan-Mu. Nafasku menciptakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Hidupku hanya untuk-Mu. Segenap hatiku ngadu akan kebaikan-Mu. Nafasku menciptakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Menari, memuji Tuhan. Sing. Thank you, Lord. Hidupku hanya untuk-Mu. Hidupku hanya untuk-Mu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu. Nafasku menciptakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Hidupku Hidupku hanya untuk-Mu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu. Nafasku menciptakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Mari yang bersyukur, berkat menari dan memuji Tuhan. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah.
menikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, selamat bagimu Tuhan, Ayah mengasihiku, Ayah memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, selamat bagimu Tuhan, Ayah mengasihiku, Ayah memeliharaku selamanya. Tak pernah dia tidak akan
Yang bersyukur dalam suasana libur kita tetap beribadah kepada Tuhan, dan anak-anak sekolah minggu ada bersama-sama dengan kita. Mari kita maju ke depan dan kita akan berdoa untuk anak-anak. Bapak Ibu boleh bersama-sama tumpangkan tangan memberkati anak-anak ini. Ya, mari Bapak Ibu kita akan kedangkan tangan ya, kita memberkati anak-anak kecil ini ya. Tuhan, sebagaimana 2000 tahun yang lalu Engkau datang ke dunia ini, dan Tuhan, Engkau mencintai anak-anak kecil ini, sehingga Tuhan di dalam khotbah-Mu, Tuhan Engkau selalu menempatkan mereka di tempat yang terutama, karena Engkau mengasihi mereka. Pagi ini kami menyerahkan anak-anak ini ke dalam tangan-Mu, biar kiranya Tuhan iman mereka boleh terus dibina untuk menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang tahu kebenaran firman Tuhan, anak-anak yang menjaga kekudusan hidupnya sampai nanti mereka dewasa. Tolong ya Tuhan, agar Ibu Tina yang akan menyampaikan firman-Mu dengan seluruh tim yang ada, baik Bana maupun Ibu Nasira, Kau pakai mereka Tuhan untuk melayani jiwa-jiwa yang sangat berharga ini. Terpuji nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan pemberitaan firman Tuhan untuk anak-anak ini. Haleluya, amin. Amin. Selamat beribadah anak-anak. Ya. Gembala mati bagi domba-domba. Itu tema dari firman Tuhan yang akan kita dengarkan pagi hari ini, Bapak Ibu. Sekali lagi, tema 1 bulan April ini adalah pahlawan sepanjang masa. Dan pagi hari ini kita akan belajar bahwa seorang gembala yang benar-benar gembala adalah rela mati bagi domba-domba. Satu bagian firman Tuhan yang saya lihat di dalam puji-pujian ini adalah Yohanes pasal 6 ayat ke-27. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan matahari. Sesungguhnya kehidupan yang terus-menerus berubah membuat kita tidak memiliki kehidupan yang gampang, Bapak Ibu. Tetapi firman Tuhan tadi mengatakan, bekerjalah, berusahalah, bersusah-susahlah untuk mendapatkan kehidupan yang kekal itu, bukan kepada kebutuhan yang semata, bukan hanya apa yang ditawarkan kepada dunia, tetapi kita harus bekerja kepada kehidupan yang kekal, hidup yang kekal yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Kemanakah kami dapat pergi Tuhan? Kami tidak dapat menjauhi Roh-Mu, karena Roh-Mu lebih kuat, lebih dahsyat, menarik setiap baik dan pujian. Kemanakah aku akan pergi, menjauhi Roh-Mu yang
sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Menjauhi rohmu yang suci, kau sabar, kau sangat dekat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membahas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam
Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan kalau pada pagi hari ini kami masih berada di tempat ini dalam keadaan yang baik. Semua karena anugerah daripada Tuhan, kebaikan Tuhan, kasih Tuhan yang tidak terselami bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, pengorbanan-Mu di atas kayu salib itu sangat berharga buat kami Tuhan. Biarlah kami menjadi anak-anak-Mu yang lebih baik Tuhan ke depan. Segala roh-roh yang bukan berasal daripada Tuhan di dalam ruangan ini kami usir demi nama Yesus. Biarlah Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami, dan biarlah kami juga menjadi Tuhan membukakan telinga dan hati kami untuk menerima taburan firman daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Selamat pagi Bapak dan Ibu, perkenalkan perkenalkan nama saya Meliana. Halo Mariana. Saya baru pertama kali di sini, agak grogi sih sebenarnya. Semangat. Sebenarnya kemarin itu saya hampir nyerah loh Bapak Ibu ya, karena jujur belum pernah saya seperti ini gitu. Kemarin saya udah hampir untuk mengalihkan tugas ini sama suami saya, tapi tiba-tiba lagu ini selalu terngiang gitu di pikiran saya. Lagu ini bilang ku ikuti panggilanmu gitu kan. Nah gara-gara lagu ini jadi setiap kali ada tugas, kalau misalnya saya mau mundur, ayo maju gitu kan. Jadi saya berdiri di tempat ini, saya akan membawakan tema Gembala mati bagi domba-domba. Ayatnya itu diambil dari Yohanes 10 ayat 11 sampai 15. Kita akan baca ayat ini secara bergantian. Bentar ya. Yohanes 10 ayat 11 sampai 15. Saya akan bacakan di ayat yang 11, Bapak dan Ibu di ayat 12. Begitu selanjutnya ya. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang gembala yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala akan memakan dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-domba, dan domba-domba mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Bapak dan Ibu, di dalam Yohanes 10 ini, perumpamaan ini judulnya adalah Gembala yang baik. Siapa yang dimaksud dengan gembala yang baik? Yesus. Betul, Yesus. Kenapa Yesus disebut gembala yang baik? Di dalam terjemahan bahasa Indonesia sederhana, gembala yang baik ini lebih disebut gembala yang sejati. Artinya sejati itu real ya, sudah teruji. Sejati itu adalah seseorang yang memiliki tanggung jawab untuk memimpin, melindungi, dan mengasuh orang-orang yang dipercayakan kepadanya. Bahkan seorang gembala yang sejati ini melakukan lebih daripada itu.
Bahkan dia sampai rela memberikan nyawanya sekalipun bagi domba-dombanya, supaya domba-dombanya tetap aman dan selamat. Tentunya sebuah pekerjaan yang tidak mudah bagi seorang gembala ini, sebuah pekerjaan yang berat. Tidak hanya memberi makan, tidak hanya memberi minum, udah gitu yuk kita pulang. Enggak gitu. Tapi dia harus bertugas, memimpin, melindungi, mengasuh domba-dombanya, dan itu 24 jam. Pekerjaan yang penuh tanggung jawab dan tentunya beresiko tinggi. Di sini Yesus tampil sebagai gembala yang baik dengan pribadi yang penuh kasih dan perhatian. Dan tentunya Yesus bertanggung jawab. Nah, domba di sini adalah binatang yang lemah. Kenapa sih lambangnya harus domba gitu ya? Karena domba ini merupakan binatang yang lemah. Udah gitu dia mudah tersesat. Dan dia terus membutuhkan bimbingan dari gembalanya tuh terus menerus. Yesus mengibaratkan kita sebagai domba yang seringkali mudah takut. Kadang-kadang kita nih lemah. Dan kadang-kadang yang lebih parah itu kita nih gampang tersesat. Gitu kan? Kita lihat di sini Yesus menyebut dirinya sebagai gembala yang baik. Di dalam Yohanes 10 ini, 2 kali Yesus menegaskan dirinya bahwa dia adalah gembala yang baik. Artinya apa? Menegaskan bahwa hanya Yesus adalah gembala yang baik gitu. Bukan yang lain. Apalagi yang tadi disebut adalah ada seorang upahan. Nah, kita lihat ya, ciri pertama dari seorang gembala yang baik adalah ciri gembala yang baik yang pertama adalah mengenal dan dikenal. Artinya ada sebuah hubungan timbal balik. Bukan hanya saya mengenal Bapak dan Ibu, tapi Bapak dan Ibu juga mengenal saya. Demikian dengan Yesus. Bukan hanya Yesus mengenal saya. Oh, nama saya Meliana. Oh, saya seorang perempuan. Oh, saya begini-begini. Bukan. Tapi ada hubungan imbal balik. Begitupun dengan saya. Saya pun mengenal siapa gembala saya. Nah, di dalam Yohanes 10 ayat 14 berkata, akulah gembala yang baik. Dan aku itu adalah Yesus. Mengenal domba-dombaku. Dan domba-dombaku juga mengenal aku. Di sini kita lihat ada sebuah relasi atau hubungan yang intim. Bukan hanya sekedar kedekatan spiritual. Bukan hanya sekedar dekat. Bukan hanya sekedar tahu. Gitu kan. Tapi Yesus mengenal lebih daripada sekedar nama kita. Bahkan lebih daripada itu, Yesus juga tahu isi hati kita. Tidak hanya isi hati kita, bahkan apa yang menjadi harapan kita, keluhan kita, sakit penyakit kita, Tuhan itu tahu. Bahkan sampai luka kita yang terdalam pun, yang sampai meninggalkan trauma, Tuhan tahu. Kenapa? Karena dia adalah gembala yang baik. Dia tidak hanya sekedar mengenal kita, tidak hanya sekedar tahu kita, tapi dia lebih daripada itu. Nah, gembala yang baik juga tidak melihat kita sebagai sebuah angka, tapi dia melihat kita sebagai sebuah pribadi. Pribadi yang unik, pribadi yang berharga. Makanya ketika ada satu domba yang hilang, Yesus akan mencari. Kemanapun dia akan mencari, sampai domba itu kembali. Kasih dan kepedulian Yesus itu tidak bersyarat. Di dalam Yesaya 40 ayatnya yang ke-11 yang berbunyi, seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Artinya kasih dan kepedulian Tuhan kepada kita menganggap kita sebagai sebuah pribadi yang sangat unik dan berharga. Tidak akan dibiarkannya kita hilang dari pandangannya walaupun hanya sedetik. Pertanyaannya, kalau Tuhan harus mengenal kita secara pribadi, kalau Tuhan harus tahu apa yang menjadi kebutuhan kita, kalau Tuhan harus tahu keluhan kita, kalau Tuhan harus menyediakan jawaban bagi masalah kita, pertanyaannya sekarang, apakah kita juga mengenal Dia sebagai gembala kita yang baik? Apakah sungguh-sungguh kita mengenal Dia? Siapa Dia? Kenapa kita harus mengenal Dia?
Seringkali kita ini menuntut Tuhan harus begini, Tuhan ingin begini, Tuhan harus begini gitu. Tapi kita tidak mau melakukan apa yang menjadi bagian kita. Sudahkah kita mengenal gembala kita dengan baik? Di sini ada sebuah video. Kita tayangkan video, kita lihat sebentar ya. Judulnya Gembala Menebak Suara Domba-dombanya. Coba. Shalom. Shalom. Kevin. Shalom. Lagi? Shalom. Dedi. Bener gak? Gak boleh ngomong. Oh, boleh ngomong. Shalom. Amanda. Shalom. Shalom. Lagi? Shalom. Kedua dia. Shalom. Siapa lagi? Shalom. Kedua nih. Dedi. Dedi. Ya. Shalom. Gaby. Susah banget. Shalom. Shalom. Ya. Kristi ya. Di sini. Lagi. Ini Kristi tadi ya belum? Dia salah semua nih. Shalom. Welly. Shalom. Shalom. Lagi. Shalom. Lagi yuk. Nah, Aduh. Shalom. Oh, oke. Boni. Nah, ini contoh ya, gembala menebak suara dombanya. Berapa banyak dia miss-nya? Berapa banyak dia salahnya? Seringkali gembala ini, tadi kan dilihat di video itu ya, hah? Diulang? Siapa? Gitu kan? Artinya gembala di dunia ini juga masih banyak salahnya. Masih banyak nggak kenalnya sama kita. Bahkan kadang-kadang cuman, oh tahu suaranya, oh ini suara si Meliana nih gitu kan. Tapi seringkali dia nggak kenal rumah pribadi kita. Dia nggak tahu siapa ini, kita siapa gitu kan. Hanya sekedar kenal suara, udah selesai. Itulah gembala yang ada di sini. Gembala tidak hanya sekedar menebak suara. Bahkan tadi suaranya kan harus sampai diulang-ulang ya. Siapa? Diulang dong. Dan itu juga banyak missnya. Apakah gembala benar-benar mengenal domba-dombanya? Kita lihat ciri gembala yang kedua. Ciri gembala yang kedua adalah gembala yang baik memberikan hidupnya. Di dalam Yohanes 10 ayat 11 yang berkata, Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Kita lihat gambar ini ya. Yesus melindungi seekor domba dari terkaman serigala. Serigalanya banyak, dombanya satu, gitu kan. Tapi apa yang Yesus lakukan? Dia sungguh-sungguh melindungi domba ini, karena domba ini berharga di mata Tuhan. Serigala ini bukan berarti di dalam kehidupan kita ini adalah serigala yang benar-benar mengaum sekeliling kita, bukan ya. Tapi seringkali ketika ada masalah, ketika ada ancaman, atau ketika kekhawatiran kita yang berlebihan, yang seringkali di sekeliling kita ini membuat kita jauh daripada Tuhan. Kasih Yesus bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi Yesus membuktikan kasihnya di kayu salib. Itulah pengorbanan tertinggi yang dibayar dengan harga yang tertinggi. Buat apa? Demi keselamatan kita. Yesus rela menyerahkan nyawanya bagi kita. Filipi 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Dunia tidak pernah memberikan kita gratis apa yang kita mau. Seringkali dunia meminta bayaran, betul? Seringkali ada harga yang harus kita bayar ketika kita menginginkan sesuatu ini. Dunia akan berkata, wani piro, gitu kan? Tetapi Tuhan memberikan
kasihnya, bahkan pengorbanannya bagi kita gratis, tanpa syarat. Hal yang tertinggi yang dia berikan adalah pengorbanannya di kayu salib. Darahnya yang tercurah itu bagi kita gratis. Demi apa? Supaya kita hidup, supaya kita selamat. Kita diselamatkan bukan karena jasa kita, tetapi karena kasih dan pengorbanan Yesus bagi kita. Ciri gembala yang ketiga, sebelum kesini saya ingat sesuatu. Pada waktu itu perjalanan pulang ke Bandung, dan saat itu keadaan sangat macet. Di jalan itu macet. Tiba-tiba gembala kami bilang, putar arah, ikut saya, gitu kan. Saya ikut, putar arah. Ternyata waktu itu kami masuk ke sebuah jalan setapak kecil, jelek. Dan tantangan terbesar pada waktu itu tiba-tiba di depan kami, tanpa kami ketahui, di depan itu adalah sebuah tanjakan cukup tinggi, mirip-mirip kayak tanjakan SpongeBob. Nah, gembala kami berada di depan, saya di belakang. Saya lihat, berhenti kami sesaat, tiba-tiba mobil gembala kami melesat maju, naik ke tanjakan itu. Mobilnya kecil, kita sama-sama mobil kecil. Dan mobil gembala kami naik ke tanjakan itu. Di situ tiba-tiba saya terpikir begini, Tuhan membukakan jalan buat kita. Lewat apa? Lewat pengorbanannya kayu salib. Dia buka jalan, dia jalan di depan, dia memberikan contoh buat kita. Yuk, ikut saya, gitu kan? Dia memastikan bahwa kita akan baik-baik saja, dan saya ikut. Saya ikut mobil itu, saya ikuti dia tanjakan itu dengan penuh keyakinan kalau dia selamat, saya akan selamat, gitu kan? Dan disitulah saya melihat bahwa Tuhan itu nggak hanya sekedar menuntun, yuk bimbing yuk, udah kita pulang, tapi dia buka jalan buat kita. Tante Lucifer waktu itu jatuh karena dia berusaha untuk menyamai Tuhan. Dia berusaha untuk merebut merebut keilahiannya Tuhan. Dia ingin menyamai sama dengan Tuhan. Tuhan buang dia, Tuhan buang dari surga. Ketika kita jatuh dalam dosa, apakah Tuhan membuang kita? Tidak. Tuhan tidak membuang kita. Tuhan membukakan jalan dengan memberikan anaknya yang tunggal, berkorban di kayu salib. Supaya apa? Supaya kita selamat. Tuhan buka jalan supaya kita kembali. Tuhan buka jalan supaya kita selamat. Tuhan tidak membiarkan kita seperti Tante Lucifer. Kenapa? Karena kita berharga. Karena kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Makanya pengorbanan Tuhan di kayu salib itu sungguh luar biasa. Ciri gembala yang ketiga adalah dia menuntun dan menyediakan yang kita perlukan. Di dalam Mazmur 23 ayat 1-3 dikatakan bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Gembala yang baik akan menuntun kita ke padang rumput yang hijau, air yang tenang. Bukannya menuntun kita ke padang gurun, atau menuntun kita ke, ya gak ada airnya lah ya, airnya sedikit gitu. Tapi gembala yang baik akan memastikan persediaannya cukup buat kita. Sekalipun berada di dalam lembah kekelaman, apapun yang kita hadapi saat ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yesus selalu hadir, dia selalu ada. Gembala yang baik tidak menjanjikan hidup tanpa masalah, tetapi dia selalu hadir, memberikan damai sejahtera dan kekuatan bagi kita. Gembala yang baik memberikan teladan, bukan hanya sekedar teori. Gembala yang baik juga akan memastikan bahwa dombanya aman dan selamat. Next. Nah, gambarnya lucu, tapi bagi saya nyesek. Coba kita lihat ya. Bapak dan Ibu bisa lihat. Kira-kira mana yang akan Bapak Ibu pilih? Kiri atau kanan?
Dombanya yang di atas atau dombanya yang di bawah? Ini begitu kontras dengan gembala upahan. Gembala yang baik, tadi sudah saya katakan, ciri-cirinya adalah yang pertama, dikenal dan mengenal. Sebuah hubungan relasi intim antara Tuhan dan jemaatnya. Ciri yang kedua adalah apa? Tuhan memberikan hidupnya buat kita. Ciri yang ketiga adalah Tuhan menuntun dan menyediakan kebutuhan kita. Kontras dengan seorang gembala upahan. Gembala yang baik, dombanya tuh sampai dipangku di atas. Aman, nyaman, bahkan sampai tidur. Gembalanya juga happy gitu bawa-bawa dia ya, gendong-gendong dia. Tapi kontras dengan gembala upahan, di mana gembala upahan dombanya tuh harus kerja keras. Dia dibawa udah sampai susah payah. Sementara gembalanya santai, makan anggur. Itu adalah gembala upahan. Gembala upahan bekerja hanya karena dia mendapatkan upah. Saya bayar Pak segini, oke, saya menggembalakan sesuai dengan upah yang dia terima. Tetapi Yesus tidak seperti itu. Gembala upahan tidak peduli pada saat ancaman itu datang, pada saat domba itu mengalami ketakutan, masa bodoh. Ya udahlah, biarin aja, udah nasib dia kali ya, gitu. Gembala yang baik, gembala upahan juga bekerja hanya karena upah, bukan karena kasih. Dan gembala upahan tidak memiliki rasa memiliki. Saya ini pemilik, saya bertanggung jawab atas domba-domba saya, tidak. Yang penting bagi seorang gembala upahan adalah saya selamat. Yang penting saya oke. Yang penting saya aman. Pemimpin yang egois dan tidak mau berkorban. Teguran kepada para gembala upahan yang hanya mementingkan dirinya sendiri dan membiarkan domba-domba terlantar ada di dalam Yehezkiel 34 ayat 2 sampai 6. Saya bacakan ya. Yehezkiel 34 ayat 2 sampai 6. Hai anak manusia, bernubuatlah melawan gembala-gembala Israel. Bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, kepada gembala-gembala itu, beginilah firman Tuhan. Celakalah gembala-gembala Israel yang menggembalakan dirinya sendiri. Bukankah domba-domba yang seharusnya digembalakan oleh gembala-gembala itu? Kamu menikmati susunya, dari bulunya kamu buat pakaian, yang gemuk kamu sembelih, tetapi domba-domba itu sendiri tidak kamu gembalakan. Yang lemah tidak kamu kuatkan, yang sakit tidak kamu obati, yang luka tidak kamu balut, yang tersesat tidak kamu bawa pulang, yang hilang tidak kamu cari, melainkan kamu injak-injak mereka dengan kekerasan dan kekejaman. Dengan demikian mereka berserak, oleh karena gembala tidak ada, dan mereka menjadi makanan bagi segala binatang di hutan. Domba-dombaku berserak dan tersesat di semua gunung dan di semua bukit yang tinggi. Ya, di seluruh tanah itu domba-dombaku berserak tanpa seorang pun yang memperhatikan atau yang mencarinya. Next. Kita akan lihat refleksinya. Yang pertama, Yesus sudah membayar harga keselamatan kita. Lunas. Tanpa cicilan. Tanpa DP. Lunas. Apakah kita sungguh percaya dan menyerahkan hidup kita sepenuhnya pada Sang Gembala yang baik? Apakah kita mendengar suaranya lewat doa dan firman Tuhan setiap hari? Bagaimana sih caranya supaya kita ini mengenal Tuhan, Gembala yang baik? Apakah kita sudah berdoa setiap hari? Tuhan pengen loh komunikasi sama kita lewat doa. Tuhan pengen loh tahu keluh kesah kita setiap hari lewat doa. Apakah sudah kita lakukan seperti itu? Bagaimana kita bisa mendengar suara Tuhan lewat firman Tuhan? Baca gemari setiap hari. Itu sangat bermanfaat. Saya mengalami baca gemari itu bukan dari kecil. Ternyata baca gemari itu juga saya rasain nggak gampang.
Nggak gampang. Perlu dibimbing, perlu pedoman. Hari ini baca apa. Dan pada saat memulai baca Gemari itu nggak gampang juga. Banyak gitu tantangannya. Ngantuklah, nantilah. Aduh, udah mulai angka-angka susah udah lewat aja. Nanti aja kalau yang seru-seru gitu. Tidak seperti itu. Mari Bapak dan Ibu, kita mulai berdoa, membaca Gemari, supaya kita tahu apa sih yang menjadi kehendak Tuhan buat hidup kita. Yang ketiga, maukah kita menjadi gembala bagi semua, dimanapun kita berada, di komunitas gereja, di tempat kita usaha, dimanapun kita berada. Jadilah kita sebagai gembala-gembala yang baik, membimbing mereka, menolong mereka, peduli sama mereka, ya. Bukan, jangan menjadi yang tadi gembala upahan, menari-nari di atas penderitaan orang lain. Yang penting saya happy, yang penting saya aman. Tidak, Yesus tidak mengajarkan kita seperti itu. Yesus ingin supaya kita juga mengembalakan domba-dombanya yang lain, supaya kita sama-sama menjadi sama dengan Kristus. Next. Yesus adalah pahlawan sepanjang masa. Lewat pengorbanannya yang telah dia lakukan, kayu salib adalah pengorbanannya yang tertinggi. Layakkah dia disebut sebagai pahlawan sepanjang masa? Sangat layak. Sampai hari ini tidak ada orang yang sanggup melakukan apa yang Yesus lakukan. Terlalu mahal, terlalu berat. Tidak ada yang berani untuk melakukan ini. Yesus adalah gembala yang baik, dan kita adalah domba yang dikasihinya. Begitu besar kasihnya bagi kita, sampai Yesus rela memberikan, bahkan sampai mengorbankan nyawanya sendiri, supaya kita beroleh selamat. Kayu salib adalah bukti pengorbanan tertinggi seorang Yesus. Tidak hanya mati di kayu salib, tetapi imbasnya buat kita. Yesus mengangkat kita, derajat kita, dan membayarnya dengan harga tertinggi, menjadikan kita anak-anaknya yang berharga. Darahnya yang tercurah melambangkan kehidupan, bukan darah yang tercurah mati begitu saja, tetapi darahnya melambangkan kehidupan. Bagi siapa? Bagi kita. Supaya apa? Supaya kita hidup sampai hari ini. Darahnya yang kudus sudah diberikan bagi kita. Yesuslah pahlawan sepanjang masa. Mari kita hidup dalam tuntunannya, dan biarkan kasihnya mengalir juga melalui hidup kita. Tuhan selalu menunggu kita untuk datang ke hadiratnya. Jangan kita sia-siakan pengorbanan Yesus di kayu salib dengan sikap kita yang sia-sia. Ingat ya Bapak Ibu ya. Jangan kita salibkan dia untuk kesekian kalinya dengan sikap kita yang semena-mena. Biarlah kita isi hidup kita saat ini dengan hal-hal yang berkenan kepada dia. Hari-hari kita nggak panjang kok. Hari-hari kita ini sebentar lagi kok. Gitu ya. Mari kita isi hidup kita dengan hal-hal yang baik. Dan jangan kita biarkan pengorbanannya sia-sia. Immanuel, Tuhan menyertai Bapak dan Ibu sekalian. Kami serahkan kepada WA. Di padang yang berlumpur
belajar dari firman Tuhan. Ketika gembala bersedia mati bagi domba-dombanya, itu bukan hal yang biasa, bukan hal yang sederhana, bukan hal murahan, bukan hal gratisan. Dia berkorban, sungguh-sungguh berkorban bagi kita. Tidak ada sesuatu yang spesial ketika kita mempersembahkan hidup kita di hadapan Tuhan. Dan menjadi persembahan yang spesial ketika kita menyerahkan seutuhnya seluruh persembahan hidup kita, termasuk apa yang bisa kita berikan kepada Tuhan. Di minggu pertama setiap bulan kita diberi kesempatan untuk mengembalikan 1/10 dari apa yang Tuhan berkati, Tuhan berikan, Tuhan percayakan lewat persepuluhan kita. Malaki pasal 3 yang ke-10 berkata, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak akan membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Jika kita rindu, Tuhan membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepada kita, bahkan sampai berkelimpahan. Kembalikanlah persepuluhan itu ke rumah Tuhan. Jadi kita akan maju mempersembahkan persepuluhan ke dalam kotak. Sesudah itu baru kolektan mengedarkan kantong kolektor supaya lebih rapi. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur. Kebenaran firman-Mu sudah menggugah, membuka, menyadarkan, mengingatkan, bahkan menegur setiap kami. Untuk menjadi gembala yang sejati, kami tidak mampu. Karena Engkaulah gembala yang sesungguhnya, gembala yang sejati itu. Kerelaanmu berkorban, membela, menyelamatkan setiap kami. Bahkan membawa kami menuju kepada tempat yang baik, air yang tenang, rumput yang hijau. Sekalipun banyak tantangan, rintangan, kesulitan, Engkau tetap menjadi gembala yang baik, bukan gembala upahan. Kami menyadari itu. Kami bersyukur untuk hal itu. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Kau memberkati hamba-Mu Ibu Meliana, untuk terus Tuhan tambah-tambahkan hikmat, kapasitas, dan pengurapan yang baru di tempat Maha Tinggi. Tuhan berkati hidupnya, keluarganya, kebutuhan pekerjaannya. Sebentar kami akan mengembalikan 1/10 dari apa yang Tuhan berikan kepada kami sepanjang 1 bulan. Kami belajar untuk berdisiplin, mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan ke dalam rumah Tuhan. Tuhan, kami percaya Engkau menyediakan berkat-Nya kepada seluruh kolektan yang akan melayani saat kami memberikan persembahan. Tuhan, Engkau juga memberkati kepada pengurus bendahara untuk mengelola keuangan gereja, kelola dengan baik untuk kelangsungan pekerjaan Tuhan, dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Sekali lagi, berikan sukacita, berikan kerelaan saat kami memberi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Berikan yang terbaik.
Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Mercy di bulan April akan mengusung tema pahlawan sepanjang masa, di mana kita akan mempelajari sebuah ironi kematian Kristus. Cara kematiannya sangat celak dan hina, namun tujuan kematiannya terhormat dan mulia. Kematian Kristus membawa karya keselamatan bagi manusia sepanjang masa. Kristus adalah pahlawan sepanjang masa. Di minggu pertama, kita akan membahas tentang gembala mati bagi domba-domba. Pahlawan adalah seorang yang rela berkorban bagi orang lain. Tuhan Yesus Sang Gembala Agung menjadi pahlawan dengan kerelaannya berkorban di atas kayu salib, bahkan mati bagi kita domba-dombanya. Di minggu yang kedua, kita akan sama-sama belajar tentang raja bermahkota duri. Mahkota merupakan tanda kemuliaan dan kebesaran seorang raja. Mahkota duri yang dikenakan kepada Sang Mesias seharusnya ditujukan untuk sebuah penghinaan. Namun justru disitulah letak kemuliaannya. Pada ibadah Jumat Agung, kita akan mengusung tema mati terhina, namun mulia. Bertepatan dengan hari Paskah di minggu yang ketiga, kita akan bersama-sama merayakan kemenangan Yesus atas maut dengan membahas tema pahlawan kalahkan maut. Kepahlawanan bukan saja berbicara tentang kerelaan untuk berkorban, melainkan juga bagaimana ia menjadi yang tak terkalahkan. Kepahlawanan Kristus tidak saja ditunjukkan melalui kerelaannya untuk mati, namun juga bagaimana ia bangkit mengalahkan maut. Kebangkitan Kristus meneguhkan bahwa ia pun berotoritas atas kerajaan maut. Sebagai penutup Mercy bulan April, di minggu yang keempat, kita akan belajar jejak teladannya. Setiap pahlawan pasti memiliki karakter yang patut diteladani dan memberi inspirasi bagi banyak orang. Kristus pahlawan sepanjang masa memberikan keteladanan yang universal bagi umat manusia dari segala zaman dan segala bangsa. Momen Paskah adalah waktu untuk bersukacita dalam kemenangan Kristus atas dosa dan maut. Mari jemaat Tuhan siapkan hati untuk memperingati kebangkitannya yang memberikan harapan baru bagi setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Jemaat yang terkasih. Berikut saya akan membacakan keputusan majelis nomor 10
garing keputusan majelis garing Gia Lengkong Besar garing 4 garing 2025. Mengingat 1. Ketetapan rayonisasi GIA Jemaat Lengkong Besar pasal 2 ayat 3 bahwa syarat rayon adalah memiliki gembala rayon. 2. Surat keputusan majelis nomor 10.003 garing keputusan majelis garing GIA Lengkong Besar garing 8 garing 2024 tanggal 4 Agustus tentang pengangkatan Penatua Dani Kristiadi sebagai penanggung jawab dan Pendeta Hendrawati Siregar sebagai wakil penanggung jawab Rayon Taman Cibaduyut Indah GIA Jemaat Lengkong Besar Bandung. Menimbang 1. Bahwa Gembala Rayon adalah pejabat gerejawi GIA Jemaat Lokal yang diangkat oleh Majelis GIA Jemaat Lokal. 2. Bahwa untuk menjalankan pelayanan pengembalaan di rayon membutuhkan seorang penanggung jawab atau gembala rayon. 3. Hasil rapat pleno majelis pada hari Senin tanggal 17 Maret 2025 memutuskan 1. Menarik Penatua Dani Kristiadi dari jabatan sebagai penanggung jawab rayon Taman Cibaduyut Indah GIA Jemaat Lengkong Besar Bandung. 2. Menugaskan Pendeta Hendrawati Siregar sebagai Gembala Rayon Taman Cibaduyut Indah GIA Jemaat Lengkong Besar. Demikian surat keputusan ini dibuat dan berlaku sejak dikeluarkannya surat ini hari Minggu tanggal 6 April 2025 sampai dengan dikeluarkan surat keputusan berikutnya. Bandung, 6 April 2025, Majelis Gereja Isa Al-Masih Jemaat Lengkong Besar Bandung. Bertanda tangan Pendeta Mulyadi Kaleb MTH sebagai Gembala Jemaat dan Diakon Samuel Bram Edward sebagai Sekretaris Majelis. Terima kasih. Shalom, kirain ada pengumuman lagi ya. Nah Bapak Ibu, tambahan pengumuman saja ya. Sekali lagi terima kasih untuk pembicara baru kita ya, Evangelis Meliana Siswanto ya. Kita tepuk tangan dong ya. Wah, dukungan yang luar biasa ya. Khotbah perdana begitu percaya diri, menggelegar, memberikan motivasi supaya kita jadi gembala yang baik ya. Tadi saya pikir filmnya Pak Ariel ya, ternyata bukan ya. Pak Ariel pasti kenal domba-dombanya. Kalau tadi kan ada yang nggak kenal ya. Nah Bapak Ibu sekalian, hari ini kita kedatangan tamu ya, yaitu dua adiknya Ibu Sri ya. Yang mana dua adiknya Ibu Sri ya, kami datang Bapak dan Ibu ya, berharap minggu-minggu berikutnya bisa hadir kembali di Rayon Baladewa ini. Dan satu, kita kedatangan tamu dari jauh sekali, yaitu dari Jerman ya. Siapa ya tamunya ya? Bisa berdiri Pak? Oh ya. Ini dari Jerman tapi orang Indonesia ya Pak? Ya, betul. Oh, bisa bahasa Indonesia kalau begitu ya. Nanti kita berkenalan, beliau kebetulan menginap di tempat ini ya. Kita juga kedatangan seorang domba yang sudah lama tidak hadir, sekarang hadir, yaitu Darius ya. Sekarang sudah cukup dia ya. Nah, Bapak Ibu, tadi sudah diberitakan ya, besok latihan angklung berjalan seperti biasa. Rabu ada gift, Kamis ada gift, Jumat ada prayer encounter ya. Dan dalam rangkaian acara lustrum Rayon Baladewa yang ke-10, kalau Bapak Ibu amati dari bulan Januari ya, Januari itu ada acara besar upgrading pengurus, kemudian Februari itu ada acara Imlek, dan bulan Maret kemarin ada acara Wahu Seru, dan bulan April ini banyak acara seru ya. Jumat Agung kita acaranya hari Jumat jam 8 pagi disertai perjamuan kudus
persiapkan diri ya, tanggal 18 April. Kemudian Paskah itu dimeriahkan dengan lomba menghias nasi goreng. Dan saya sudah menghubungi para juri yang gak mudah dihubungi karena waktunya begitu sibuk. Mereka adalah owner Wing Owing, Juru Sambal, dan Araso. Dan owner ini bersedia jadi juri. Jadi tolong kita jangan malu-maluin ya, jangan asal bikin nasi gorengnya, karena jurinya orang yang berpengalaman dalam hal masak-memasak ya. Dan satu lagi jurinya adalah Ketua Yayasan Sekar Galih GI Alengkong Besar. Jadi jurinya gak ecek-ecek. Jadi saya berharap teman-teman yang sudah akan menyiapkan lomba menghias nasi goreng juga mempersiapkan dengan sebaik-baiknya ya. Lalu kemudian tanggal 27 April saya sesuai dengan janji saya umumkan sekarang, kita akan mengadakan ibadah spesial. Pemain musiknya tidak lagi pakai band, tetapi seluruhnya adalah keroncong. Dan wah, tepuk tangan ya. Kita akan bukan dihibur, karena kita sama-sama akan menikmati suasana pujian tim keroncong dari GIA Pringgading Semarang. Totalnya pemainnya saja nih 12 orang ya. WL dan singersnya 6 orang. Jadi saya berharap teman-teman bawa jiwa, jangan sampai pemain keroncong dengan jemaat hampir mirip ya. Itu kan mereka udah tanya jemaatnya berapa Ibu Kumala. Saya sudah mengajak ibadah kedua gabung. Jadi saya bilang kurang lebih jemaatnya 130 orang dengan iman ya. Jadi teman-teman jangan malu-maluin, kita akan bawa jiwa supaya tempat ini penuh, karena mereka datang itu nggak main-main loh. Mereka mempersiapkan latihan sudah beberapa kali dan mereka datang ke sini kurang lebih 20 orang, semuanya pemain dan WL singer ya. Dan saya udah request lagu-lagu yang kita bisa. Jadi pasti teman-teman saudara-saudara semua bisa. Jadi pastikan ya selama bulan April ini kita banyak acara untuk menyambut lustrum kita, nanti puncaknya bulan Desember ya. Oke, itu saja tambahan pengumuman dari saya. Dan sekali lagi tolong yang lomba masak bisa mempersiapkan diri ya, gak hanya menghias saja tapi yang dinilai juga rasanya gitu ya. Uangnya untuk belanja nanti ya, karena ini pacarannya masih lama, jadi nanti minggu depan baru dikasih uang belanjanya. Oke ya, yuk kita akan bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita. Nanti doa syafaat oleh Ibu Nasira, saya persilakan. Mari Bapak Ibu kita akan bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur pagi hari ini kami sudah memuji, menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan memakai Ibu Meliana lebih lagi di dalam pelayanan dan memberkati di dalam keluarganya. Bapa, kami berdoa untuk seluruh pelayan Tuhan yang sudah melayani pada pagi hari ini, baik WL, singer, tim musik, multimedia, soundman, kameramen, aser, kolektan, pendoa. Kiranya Tuhan Yesus memakai pelayanannya lebih dalam lagi. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk kegiatan gereja selama sepekan, baik untuk latihan angklung pada hari Senin, untuk gift hari Rabu, gift hari Kamis, gift PRBK, untuk latihan musik dan pujian, dan untuk seluruh jemaat Tuhan yang hadir pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kami semua. Bapa, kami juga berdoa untuk Tulip Gesos ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati seluruh staf dan karyawan dan seluruh tamu-tamu hotel. Tuhan memberkati tetangga kanan kiri, depan belakang Tulip Gesos ini. Biarlah melalui gereja Rayon Baladewa ini nama Tuhan dimuliakan dan banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Bapa, kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang tidak bisa hadir pada pagi hari ini. Apapun yang menjadi masalahnya,
dan pergumulannya. Kiranya Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, Engkau menilik mereka, memberkati mereka sehingga kesempatan yang akan datang anak-anak-Mu ini boleh hadir bersama-sama dengan kami. Terima kasih ya Tuhan, mereka yang bergumul dalam sakit penyakit, Tuhan menjamah, Tuhan menyembuhkan, Tuhan memulihkan. Bapa, terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan seluruh doa kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Jemaat Tuhan yang terkasih, setelah kita bersama-sama beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan, jalani sepanjang sepekan bersama dengan Dia, Gembala yang rela mati bagi domba-dombanya. Jangan takut, jangan khawatir, percayalah bahwa setiap kehidupan kita terpelihara di dalam rancangan anugerah dan kebaikan. Mari arahkan mata hati, tengadahkan tangan dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh Kudus-Nya yang akan menolong, memelihara, menuntun, membimbing, menyertai dan memberkati setiap kehidupan kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Setiap kita yang percaya berkata, amin. Happy Sunday, selamat menikmati sisa liburan Bapak Ibu, dan sampai bertemu di hari Minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih surga Tuhan. Syukur
Tuhan, Allah untuk kasih-Mu, Allah yang melihara-Mu, Allah yang mengasihi-Mu, Allah yang memelihara-Mu, Allah yang mengasihi-Mu, Allah yang memelihara-Mu selamanya. Nanti kasih satu lagu ya buat mereka. Satu lagu aja. Dikasih. Ya boleh nolak. Nanti Roy, jauh. Oke. Ada evaluasi apa, Ben? Nanti Johan. Kenapa? Ada evaluasi apa? Tadi itu ada yang miss, cuma saya lupa lagi. Betul. Ya, dicatat kalau ya, ini tadi salah satunya endingnya ini.